Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan salah satu wilayah administrasi di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 29.588 jiwa. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2001 bahwa Kepulauan Seribu ini terdiri dari dua wilayah, daratan dan juga perairan. Daratannya saja ini mencapai 897,71 hektar. Ada dua pulau yang memiliki penduduk yang cukup padat. Salah satunya tempat saya berdiri saat ini yaitu Pulau Pramuka. Sejak menjadi kabupaten administrasi di tahun 2001, masyarakat asli Kepulauan Seribu menganggap wilayahnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Rosyid misalnya, ia lahir dan besar di Kepulauan Seribu khususnya di Pulau Pramuka merasa ikut tumbuh bersama warga sekitar. Terutama sejak Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat di Pulau Seribu yang menyebut dirinya orang pulau merasa menjadi anak emas di Provinsi DKI Jakarta. Kemungkinan untuk perhatian pemerintah pusat macamnya DKI kepada Pulau Seribu sebenarnya agak berbeda. Agak berbedanya sedikit kita Pulau Seribu dianakmaskan. Jadi perbedaannya dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, kita di sini agak berbeda. Berarti seperti anak emas gitu. Apa yang kita inginkan selalu diinginkan. Gitu, selalu diberikan. Jadi kita nggak berkecil hati. Tidak orang pulau saja, para pendatang yang menetap bertahun-tahun ikut merasakan apa yang disebut menjadi anak emas dari Provinsi DKI Jakarta. Salah satu warga, Juryadi Samosir atau yang akrab disapa Uco, yang telah menetap selama 30 tahun di Pulau Pramuka mengatakan, pemerintah daerah setempat telah melakukan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kepulauan Seribu. Ya semua kegiatan, sumbangan untuk meningkatkan SDM itu nyata ada. Dan ke masyarakat langsung ada gitu. Atau dari pemerintahan ke perikanan, terutama perikanan karena masyarakat Pulau Seribu itu kan terutama kan nyarinya di laut. Nah, di luar pegawai negeri ya. Kalau pegawai negeri kan nyarinya di kantor. Nyarinya di laut ya, dirasakan nelayan bantuan untuk nelayan apa gitu, untuk keramba, pembudidayaan ikan. Nah, itu semua ada. Pengamat tata kota Yaya Supriyatna mengatakan meskipun orang pulau menganggap dirinya anak emas Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya terdapat sejumlah permasalahan di dalamnya, termasuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Bisa dikatakan tingkat kesejahteraannya belum sebaik yang ada di wilayah daratan dari Jakarta. Dan lain juga harus diketahui karena dia kepulauan, pasti sumber daya terkait pendukung kehidupan itu sangat terbatas. Contohnya apa? Lahan, karena pulau. Kemudian kepadatan penduduk cukup padat, terkonsentrasi di pulau-pulau besar ya. Kemudian yang paling menarik adalah fasilitas untuk sanitasi, kebutuhan air. Itu kan air dari mana coba? Tanda hujan atau melakukan penyulingan air laut terlalu mahal biayanya. Jadi ibaratnya ujung-ujungnya warga Pulau Seribu itu harus mempunyai biaya hidup yang lebih mahal dibandingkan yang di wilayah daratan. Bupati Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu, Junaidi mengatakan hal yang serupa bahwa perkembangan Kepulauan Seribu belum maksimal. Saat ini Kabupaten Kepulauan Seribu masih ditetapkan sebagai salah satu wilayah termiskin dengan indikator penerima bantuan pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten Administrasi tengah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kepulauan Seribu, salah satunya sektor pariwisata. Ya, harapan saya pariwisata yang harus kita genjot. Karena dengan pariwisata lah Pulau Seribu itu bisa maju gitu. Artinya sektor tenaga kerja pun di sana ada. Karena masyarakat ya kalau udah hari libur itu, hari Sabtu Minggu, weekend itu masyarakat sudah sebagai pemandu wisata. Nah, sehingga kan cuman
saya ingin meningkat. Wisatanya saat ini harus berubah. Artinya wisatanya bukan hanya domestik tapi dari luar negeri gitu kan, internasional gitu kan. Jadi itu yang harus ditingkatkan ke depan. Saya ingin ya juga masyarakat sana juga merubah mindset. Ya, artinya merubah mindset ya dengan datangnya turis-turis mancanegara ya mereka jangan apa ya, jangan menolak ya, memberikan senyum ya. Dengan peningkatan sektor pariwisata, ke depan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. India Yuwono, Maria Oktober, Jakarta.